Welcome Keren to banget. Podcast IMAKA UNS. Asik. Oke. Nah ini podcast kita pertama kali di podcast ya ini Kak ya. Di bulan Januari ini tentunya bersama saya Ragil Ajianto dan Saya Galuh Anjani. kita berdua Apa nih? pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas apa sih Kak? Kita bakal bahas ini lumayan menarik sih kalau menurut aku. Langsung spill atau gimana nih? Ini sama kita kayak mau ngasih surprise gitu loh. Gimana ya? Spill dikit dulu ya. Oke, spill dikit. Spill dikit. Dan mungkin sebelum kita membahas lebih dalam lagi di sini I have enggak beberapa sih, cuman petikan kalimat aja. Ya mungkin di sini bisa menggambarkan betapa pentingnya pendidikan di Indonesia. Mau tau nggak? Apa tuh? Mungkin bisa nanti editor tolong ya kata-katanya Mbak Galuh dicatat di bawahnya kayak gitu. Jadi ini lebih ke filosofi Jawa. Bunyinya kayak gini. Ajining diri ono ing lati, ajining rogo ono ing busono, dan yang terakhir itu ada ajining bangsa ono ing pemuda. Keren nggak? Keren banget sih, aku baru denger kata-katanya aja udah excited kayak gitu. Artinya apa ya kok keren banget kayak gitu. Nah. Aku sebagai orang Jawa pun belum cukup mengetahui akan hal itu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak? Nah oke. Yang pertama tadi kan ada tiga poin penting. Yang pertama ajining diri ono ing lati. Jadi harga diri kamu bukan berarti kayak misal payu atau enggak. Payu itu dalam Indonesianya laku apa enggaknya diri kamu tuh tergantung dari apa yang kamu ucapkan. Jadi orang tuh bisa melihat, oh kamu karakternya seperti ini cuma lewat dengan cara kamu berbicara, cara kamu berucap dan sebagainya. Terus yang kedua ajining rogo ono ing busono. Jadi itu kalau ditranslatein ke Indonesia jadinya ajining harga dari rogo kamu, dari fisik kamu, dari look kamu dari luar. Nah, itu dinilai dari busana kamu gitu. Jadi orang bakal lihat, oh look face-nya si A, oh look face-nya Mas Ragil tuh I think dia orangnya mungkin bijak, mungkin orangnya cool dan sebagainya. Itu bisa dilihat dari nih kan. Nah, ini nih keluar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ajining bangsa ya. Iya, ono ing pemuda. Jadi dinilainya suatu bangsa itu ada di generasinya gitu. Dari pemudanya gitu ya. Iya, dari pemuda langsung. Soalnya emang dari dulu bangsa ini tuh banyak yang berperan itu dari pemudanya gitu ya, dari sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang tuh masih banyak bahkan mahasiswa kayak itu menyampaikan aspirasi mereka, menyampaikan pendapat mereka, kritik saran mereka untuk pemerintahan kayak gitu. Menurutku itu juga perlu banget kayak gitu. Soalnya pemikiran dari pemuda-pemuda zaman sekarang tuh sangat amat diperlukan untuk keberjalanan bangsa ini gitu. Nah, iya benar banget. Nah, oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi nih. Iya, lebih dalam lagi. Ini kayaknya kita udah ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen gitu. Ya, netizen ada juga boleh. netizen IMAKA UNS. Netizen atau warganet nih. Bedanya apa sih Kak? Kalau netizen kan ini umumnya, cuman kalau yang memang udah tertera di KBBI itu lebih mengarah ke warganet, jadi biar lebih bahasa halusnya. Warganet. Oke. Warganet IMAKA UNS nih, Warganet. ada pertanyaan mau disampaikan dari tim kita nih. Oke, pertanyaannya kenapa pendidikan dinilai sangat penting untuk generasi muda? Oke, mau siapa dulu? Karena kan temanya ini untuk lelaki adalah pemimpin, jadi dipersilahkan. Batuk Pak Haji. Oke. Nah, kenapa pendidikan itu sangat penting bagi pemuda?
Nah, kurang lebih jawabannya hampir sama saya sama yang udah aku sampaikan sebelumnya tadi ya teman-teman. Tadi kan juga udah dijelaskan sama Mbak Galuh tuh tentang ajining bangsa ana ing pemuda. Nah, jadi pemuda itu adalah kunci dari keberhasilan atau kemajuan suatu bangsa kayak gitu. Jadi kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia juga harusnya memiliki pendidikan yang sangat tinggi kayak gitu. Kita harus memiliki pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang dapat kita gunakan untuk memajukan bangsa ini. Mungkin nggak ke ranah yang lebih luas ataupun tinggi dulu sih. Kita sebagai pemuda bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita, menyampaikan ilmu-ilmu kita itu dari ranah yang mungkin yang lebih sempit dulu, kayak misal di desa ataupun di sebuah organisasi yang kita ikuti di kampus atau di mana kayak gitu. Jadi itu sih pentingnya pendidikan untuk seorang pemuda, karena pemuda itu adalah kunci keberhasilan suatu bangsa gitu. Mungkin bakal lagi mau nambahin. Kalau dari aku nih ya teman-teman, pentingnya Indonesia untuk generasi muda sama sebenarnya yang disampaikan dengan Mas Ragil, tapi di sini aku lebih setuju terkait dengan yang disampaikan Mas Ragil di awal tadi nih, terkait dengan karakter ya, untuk membangun karakter. Jadi pendidikan itu nggak melulu tentang persepsi. Orang bisa kuliah tinggi S1, S2, S3, bisa dapat kuliah gratis di luar negeri, bisa sana sini terkait dengan pendidikan. Tapi pendidikan itu yang sebenarnya adalah memang dimulai dari dini gitu. Jadi memang orang bisa dinilai nih ya. Misal kalian semua ketemu sama dua orang, yang pertama dengan pendidikan yang tinggi tapi dengan etikanya yang memang minim, dibandingkan dengan orang yang memiliki etika tinggi tapi pendidikannya cuma biasa aja. Pasti kan kita will say kan, oh berarti dia nih yang tadi cuman pendidikannya nggak terlalu tinggi tapi etikanya bagus kayak gitu. Karena memang pendidikan yang asal itu lebih ke kita bersikap kayak gimana, pola pikir kita kayak gimana gitu juga kan. Nah, kan kita juga makhluk sosial kayak gitu, jadi kita harus pandai-pandai bersosial dengan manusia-manusia lainnya pula gitu. Itu sih, jadi bener banget yang disampaikan sama Mbak Galuh tadi. Pendidikan itu nggak melulu tentang apa yang kita pelajari di sekolah melalui buku-buku kayak misalnya MTK, matematika, IPA ataupun yang sejarah-sejarah kayak gitu. Tapi pendidikan etika, pendidikan moral itu juga termasuk suatu pendidikan yang harus kita pelajari gitu. Soalnya kalau kita pinter dalam mungkin dalam mata kuliah, mata pelajaran, tapi dalam beretika kita nggak pinter, dalam menghargai orang lain kita nggak pinter, itu ya sama aja bohong sih sebenarnya kalau dalam kehidupan zaman sekarang gitu ya. Iya, benar banget. Bakal nggak dihargain sih kayak gitu menurutku. Jadi memang pendidikan itu penting untuk segala aspek. Bener bukan banget. cuma satu aspek. Oke, the first question udah terjawab. Mungkin next question yang kedua. Mengapa Indonesia masih rendah dalam kualitas pendidikannya, padahal pemerintah sudah melakukan banyak regulasi? Mau giliran apa aku lagi nih? Oke, mungkin di sini aku cuma mau ngasih prolognya dulu. Oke, siap. Memang benar, pemerintah tuh melakukan banyak regulasi teman-teman. Itu dapat dilihat. Kalau misalnya kan aku kuliah juga kan Mas. Mas Rega pasti juga udah kuliah, udah semester ya mau semester berapa nih? Sebenarnya masih semester tua sih. Masih semester tua. Masih semester muda maksudnya. Masih semester 3. Cuma orangnya aja yang udah tua kayak gitu teman-teman. Sama dong. Jadi nggak usah manggil pakai Mas, nggak apa-apa nih. Ya apa, santai aja. Jadi sama Mas Rega tuh sama semester 3. Tapi di setiap semesternya masih ada mata kuliah yang memang itu membahas terkait dengan pendidikan kan. Nah, kalau di prodi aku sendiri tuh ada yang namanya telah kurikulum teman-teman. Jadi dari awal pendidikan itu ada, kita tuh udah mulai mempelajari kurikulum apa aja sih yang udah digunain, jenis-jenis pembelajaran apa aja sih yang udah digunain, itu juga penting. Dan memang terbilang perjalanan pendidikan di Indonesia itu sangatlah banyak regulasinya Mas. Jadi misal dari kurikulum A dipindah ke kurikulum B karena ada beberapa kelemahan yang ada di A kemudian diperhalus lagi di B, terus ada perombakan kayak gitu. Itu juga menurut aku
sebenarnya sudah ada upaya yang memang besar yang udah dilakukan pemerintah, tapi kenapa sih kok masih bisa rendah gitu loh, padahal kita kan banyak ya membandingkan. Mungkin aku dulu pernah kayak gitu SMA di negara, misalnya negara ini kok padahal masuk kuliahnya, masuk sekolahnya itu cuman beberapa jam doang, tapi kenapa bisa maju gitu loh, sedangkan di Indonesia itu tuh justru sampai malam dari jam 7 sampai jam 12 kuliah mulu atau mungkin ada kegiatan mulu, tapi kenapa masih bisa terbilang negara berkembang ya? Ini kan juga mempengaruhi juga kan. Nah, itu juga bisa pasti menimbulkan banyak tanda tanya di teman-teman di sini nih, khususnya teman-teman yang masih pelajar kayak gitu. Aku udah kuliah sampai jam segini tapi kok pendidikan di Indonesia masih kayak gini gitu. Padahal pemerintah juga udah melakukan banyak regulasi dan menurut aku regulasi yang dilakukan pemerintah sih tentunya gak ada salahnya juga, karena regulasi itu pasti setiap perubahannya itu juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman kayak gitu. Jadi kalau misal kurikulum yang ini kayaknya udah nggak cocok untuk diterapkan pada zaman ini, nah itu alasan dari pemerintah membuat regulasi-regulasi baru kayak gitu. Nah kalau menurut aku sendiri sih, kenapa Indonesia masih dibilang pendidikannya tuh tingkatnya masih belum terlalu bagus atau masih biasa-biasa aja dibandingkan dengan negara nomor 1 pendidikannya itu ada Finlandia itu ya. Finlandia. Iya, Finlandia itu bahkan untuk sekolahnya, untuk pendidikannya itu cuma beberapa jam doang. Itu berbeda jauh dengan negara kita di Indonesia kayak gitu. Bahkan kita sebelum kuliah atau sekolah online ini dulu ada yang namanya istilahnya full day school. Nah, ya pernah ngalamin juga. Bener. Sekolah dari jam 7 pagi, pulangnya jam berapa? Jam 4 ya atau Iya, jam berapa? Nah, jam 4 terus akhirnya mau nyusut jam 3 pulang aja susah banget gitu loh. Jam 7 sampai jam 4 Senin sampai Jumat. Iya, Ya, dulu Sabtu tapi sekarang jadi Jumat. Nah, itu ada program 5 hari kerja dan juga ada program full day school. Nah, itu sebenarnya dari siswa-siswa pada saat itu sih banyak juga sih yang ada yang bertentangan, ada yang mendukung juga. Ngomong-ngomong kayak yang baru aja Mas Ragil bilang, untuk pembagian ada yang bimbingan belajar dan sebagainya, aku setuju banget, apalagi kalau buat cewek sih Mas. Jadi menurut aku ini adalah salah satu faktor pertama dari aku kenapa pendidikan masih minim. Iya, tahu nggak sih? Jadi dia nih, perempuan kan stigma ataupun mungkin pandangan orang, persepsi orang tua zaman dahulu yang namanya cewek tuh jangan boleh keluar malam. Yang pertama, yang kedua, mau gimana pun juga pandangan untuk cewek itu pasti di rumah terus Mas. Jadi ngurus terkait dengan rumah tangga, mungkin yang kalau udah memiliki rumah tangga sendiri dan sebagainya. Jadi kayak seakan-akan orang tuh punya pikiran cewek cuma di rumah aja, nggak boleh keluar kemana-mana. Yang mencari ekonomi, finansial dan sebagainya itu selalu yang cowok. Nah padahal sekarang tuh kalau aku survei langsung ke lokasi, ternyata impian yang namanya impian atau cita-cita itu dari setiap orang, setiap pelajar, setiap remaja tuh bagus-bagus semua. Yang cewek pun juga justru lebih bagus lagi. Sekarang kan nggak heran ya, banyak influencer, banyak pengusaha yang CEO-nya tuh cewek kayak gitu, iya kan? Nah itu salah satu faktor utama. Kalau dirasa mungkin teman-teman di sini juga semua juga ikut ngerasa lah pastinya. Kenapa zaman sekarang tuh malah cewek tuh malah dalam pendidikan ya khususnya di dalam kelas ataupun sekolah kayak gitu, cewek pasti lebih unggul kayak gitu. Kebanyakan yang masuk peringkat 1, 2, 3 itu kebanyakan dari mereka anak-anak cewek kayak gitu. Kartononnya pada kemana sih sebenarnya, atau cuma main-main tok, apa sekolah bermelu-melu tok kayak gitu. Itu juga masuk banget yang disampaikan, apalagi kan mungkin orang tua ya Mas ya, kalau udah full day school 5 hari kerja masih les bimbel sana sini itu ngapain sih sampai malam sebenarnya? Kan buat ngejar cita-cita ya, buat usaha. Tapi pasti sampai rumah tanya kenapa pulang malam, habis dari mana aja, sama siapa kayak gitu kan. Lama-lama kan
kita yang menjalani kan pasti juga capek. Buat apa sih ditanya terus, tuh aku juga nggak kemana-mana, mungkin kayak Ya gitu. lumayan jenuh juga sih. Habis Iya. sekolah, bimbel, ekskul sampai rumah baring dikit, rebahan dikit. Kok gak sinau, kok gak belajar? Nah, itu tadi terkait dengan faktor pertama. Kenapa kok pendidikan masih minim? Nah, sekarang kita lanjut di next faktor. Mungkin dari Mas Ragil apa sih kira-kira faktornya? Oh, faktor yang selanjutnya ya, mungkin terkait negara kita kan masih negara berkembang nih kak. Iya. Masih negara berkembang dan juga yang namanya Kayak bunga dong. berkembang, negara berflower. Kalau kata netizen sih berflower karena berkembang. Oke, jadi kan banyak dari warga negara kita itu yang masih minim dalam finansialnya kayak gitu, masih kalau kasarannya masih dibilang untuk ekonominya masih di bawah lah, menengah ke bawah kayak gitu, masih miskin kayak gitu. Masih rendah gitu. Masih rendah gitu lah intinya. Nah, untuk pendidikan kayak kita tuh di kita tuh mungkin udah banyak juga sih sebenarnya program-program dari pemerintah untuk ada sekolah-sekolah gratis kayak gitu. Tapi kan untuk sekolah gratis tuh nggak bener-bener 100% gratis gitu. Nah, Jadi iya. masih ada mungkin kayak beli seragam lah atau beli buku-buku dan lain-lain, beli tas kayak gitu. Nah, itu dirasa dari warga negara kita tuh masih bukan masih ada sih, masih banyak yang lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya dan memilih untuk anak-anaknya tuh biar bekerja aja. Iya. Gitu. Jadi membantu orang tuanya mencari nafkah gitu. Jadi kayak ya kalau Jawanya nih ya wis lah Lendo, kalian mau apa wis sak-sakmu gitu kan ya. Jadi daripada pusing-pusing sekolah, mereka lebih memilih untuk bekerja gitu, membantu orang tuanya. Tapi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh gimana ya, mau menyalahkan tapi juga karena faktor ekonomi tadi kayak gitu. Tapi gimana ya, aku bingung. Tapi sebenarnya masih bisa diusahakan loh kalau terkait dengan faktor finansial ya. Kan sekarang banyak kayak beasiswa yang ditawarkan itu nggak cuma dari kampus doang, Iya, kayak yang bener. dari Dari beasiswa sekolah-sekolah, unggulan, dari- Jarum dan sebagainya itu kan bener juga banget. ada. Dari pemerintah pun juga ada beasiswa, baik dari untuk SMP, SMA, bahkan kuliah juga. Jadi mungkin untuk kalian yang pengen tetap kuliah, pengen tetap melanjutkan pendidikan kayak gitu, kalian tidak perlu minder terkait masalah biaya, karena kalian bisa mendapatkan beasiswa kayak gitu dengan ilmu-ilmu yang kalian miliki kayak gitu. Jadi kalau kalian mau tetap kuliah ya kalian harus tetap belajar, kalian harus tetap meningkatkan pendidikan kalian, harus tetap meningkatkan pemikiran kalian supaya kalian tuh bisa mendapatkan apa yang namanya beasiswa itu tadi. Jadi untuk tanggungan kuliah, tanggungan belajar, tanggungan sekolah kalian tuh bisa didukung dari beasiswa itu tadi teman-teman kayak gitu. Oke. Untuk beasiswa itu tadi sebenarnya juga pasti program-program yang diinginkan untuk pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu untuk mendukung pendidikan di Indonesia kayak gitu, karena mereka pasti menyadari juga seberapa pentingnya sih pendidikan untuk anak muda, untuk Indonesia ini tentunya kayak gitu. Setuju sih sama yang disampaikan sama Mas Ragil nih. Memang sekarang tuh yang lagi booming atau nggak booming sih, emang udah dari dulu juga. Kenapa masih rendah pendidikan di Indonesia itu ya tadi, walaupun sebenarnya regulasi udah dilakukan, tapi dari sumber daya manusianya yang mungkin dinilai belum bisa merata keseluruhan. Nah, bener banget. Nah, itu sih Gitu. intinya tuh itu. Jadi walaupun udah banyak program-program dari pemerintah, udah banyak hal-hal dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga dari pendidikan itu udah menerapkan berbagai bentuk suatu gagasan-gagasan untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Tapi kalau SDM kita, kalau mungkin dari teman-teman dari pemudanya, dari siswa-siswanya tuh nggak mau untuk mengikuti dan istilahnya kayak sak-sae, nggak maunan kayak gitu, minder-minderan, ya tetap aja itu nggak bakal berjalan dengan lancar kayak gitu. Nah, Karena ya walaupun udah ada kuliah atau ada sekolah
udah guru udah menerapkan pendidikan udah mengajar dengan baik, kalau siswanya tidak mengikuti pelajaran dengan baik, ya sama aja bohong. Kita sebagai siswa juga nggak bakal ngedapetin apa yang diajarkan oleh guru kita kayak gitu. Jadi mungkin di sini teman-teman di sini kan kebanyakan yang nonton di sini pasti mahasiswa ataupun siswa kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini lebih ke introspeksi diri juga ya Mbak Galuh ya. Kira-kira aku gimana sih dalam sekolah tuh, gimana sih dalam berkuliah tuh, apakah udah bener-bener istilahnya bener-bener kuliah, bener-bener sekolah gitu apa belum kayak gitu. Jadi bisa di introspeksi diri sendirilah kayak gitu. Jadi jangan kok kita selalu terus-menerus menyalahkan pemerintah, terus-menerus menyalahkan sistem yang ada, tapi kita juga harus introspeksi kepada diri kita sendiri. Apakah kita dalam mengikuti programnya tersebut udah benar ataupun belum kayak gitu. Kebanyakan orang-orang tua zaman sekarang, bukan cuma orang tua aja sih, sebenarnya banyak juga pemuda yang menilai kalau kuliah tuh membutuhkan banyak biaya. Kuliah tuh kayak angel banget untuk susah banget untuk kayak masuk kuliahnya, terus membayarnya itu banyak banget kayak gitu. Tapi kalian alangkah baiknya tuh mencari informasi-informasi yang valid terlebih dahulu. Kayak misal kalian bertanya langsung pada mahasiswanya, misal kalian mau masuk UNS nih, nah teman-teman bisa langsung tanya ke mahasiswa UNS, gimana sih UNS tuh pembayarannya gimana, apakah ada tuh ya namanya beasiswa kayak gitu. Soalnya sekarang tuh banyak banget, aku sering juga sih ditanyain, kuliah di mana mas, di UNS kayak gitu. Wah, bayarnya mesti larang banget nih, bayarnya mesti mahal banget nih. Enggak juga sih sebenarnya, sama aja sama kuliah-kuliah lainnya, sama kampus-kampus lainnya pun ya kisarannya pembayarannya emang segitu, untuk tingkatannya emang segitu. Jadi kuliah dimanapun tuh bayarnya ya sekitar berkisaran segitulah pokoknya gitu. Jadi kuliah di negeri ataupun di swasta itu tuh nggak pokoknya pembayaran yang mahal itu bukan suatu ciri khas lah gitu. Jadi teman-teman bisa cari informasi-informasi terlebih dahulu. Kan ini juga ada tuh program kerja dari IMAKA UNS, sosialisasi. Nah itu bisa ditanya nih, mungkin mas baknya nih yang menjadi panitia sosialisasi bisa ditanya, mungkin terkait kehidupan perkuliahan tuh gimana kayak gitu. Soalnya kita mengadakan proker tersebut tuh juga untuk membantu teman-teman di sini, khususnya teman-teman SMA SMK ya, khususnya se-Kabupaten Karanganyar juga, itu buat menggali informasi sebanyak-banyak mungkin terkait kehidupan berkuliah khususnya di UNS kayak gitu. Jadi silahkan kalau mau tanya-tanya boleh banget gitu. Setuju dong. Nah, tapi nih mulai semangat gitu loh kalau mendengar kata-kata IMAKA UNS. Kayak gitu. Terkait dengan program kerja itu nggak cuma terkait sosialisasi aja nih teman-teman. Tapi memang IMAKA UNS, kenapa sih didirikan IMAKA UNS? Ya, kalau setahu aku nih ya walaupun aku bukan ketuanya gitu ya, mohon izin Bapak Ketua gitu. Nonton di ketuanya nih pasti. Iya, pasti nonton. Yang intinya aja, yang umumnya aja gitu, adanya IMAKA UNS, singkatannya itu kan Ikatan Mahasiswa Karanganyar UNS, bertujuan untuk menyebarluaskan info-info terkait dengan UNS ke pelajar di Karanganyar, gitu. SMA SMK se-Kabupaten Karanganyar kayak gitu. Jadi yang disebarkan tuh nggak cuma terkait program studi yang ada di UNS itu apa aja, itu enggak. Jadi kayak misal tadi terkait dengan kehidupan, kalau ada yang mau cari kos juga bisa ngubungin teman-teman IMAKA. Bisa banget. Kemudian kalau mau cari info beasiswa, bakal dikasih alurnya langsungan kayak gitu, bakal dipandu gitu loh istilahnya dari awal sampai akhir. Karena kalau setahu aku sih ini juga bekerja sama dengan UNS ya, kayak bagian informasi. Iya benar banget. Jadi untuk informasi-informasi yang kita sampaikan itu udah informasi yang valid teman-teman. Jadi kita tuh menggali informasinya tuh nggak main-main. Kita langsung ke kampusnya, kita cari informasi-informasi di bagian informasi kampus juga. Jadi informasi yang ada tuh emang informasi yang valid dan juga pantas untuk disebarkan. Jadi bukan hanya hoax ataupun informasi buatan-buatan ataupun mungkin itu ramalan kayak gitu ya. Ini benar-benar valid dan disebarkan ke teman-teman di sini kayak gitu. Jadi
benar-benar informasi yang sangat amat berguna sih. Dan selain sosialisasi pun sebenarnya di sini ini agak promosi terus ya Mbak ya. Dari IMAKA tuh ada juga proker yang membantu teman-teman buat gimana ya? Buat ke jenjang selanjutnya kayak gitu. Ini ada Kasemardika namanya. Tuh, Kasemardika. Nah, itu, mungkin kita lebih ke mereview gitu ya, kayak seakan mereview produk ini guys. Di sini ada Kasemardika guys, di sini ada IMAKA UNS gitu. Jadi kayak podcast disponsori oleh ya gitu ya. Ya, jadi di sini ada Kasemardika. Nah, tadi kan aku sempet share scroll kan ya Mas, terkait dengan perkembangan Kasemardika di UNS. Kan pasti orang bingung, kan namanya IMAKA UNS, kenapa ada Kasemardika gitu. Jadi tadi sempat dapat infonya kalau Kasemardika itu singkatan dari IMAKA 11 Maret Peduli Pendidikan Karanganyar. Nah, itu singkatan dari Kasemardika. Jadi Kasemardika ini program kerja dari salah satu divisi yang ada di organisasi IMAKA UNS, yang itu tuh tujuannya secara menyeluruhnya ya, tujuan utamanya yaitu untuk memajukan yang namanya pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Itu jadi IMAKA 11 Maret Peduli Pendidikan Kabupaten Karanganyar. Jadi kita di situ acara intinya itu ada tryout ya Mbak Galuh. Ada tryout khususnya untuk teman-teman pelajar SMA, SMK ataupun MA se-Kabupaten Karanganyar. Nah, pada tahun kemarin tuh kita kan pada saat gencar-gencarnya corona tuh, jadi kita hanya bisa mengadakan tryout secara online. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah hore. Ini akhirnya tercapai juga nih. Semangat sekali ini. Kita membuat tryout untuk SMA, SMK dan MA se-Kabupaten Karanganyar ataupun Solo Raya juga bisa kita adakan tryout offline. Nah, jadi kita menyediakan tempat, yaitu tempatnya kita ada di SMK Muhammadiyah 3. Nanti kita akan membuka tryout untuk siswa SMA SMK itu tadi. Kita untuk tryoutnya kali ini kita menggunakan media elektronik kayak gitu. Kita ada 3 lomba ya teman-teman. Jadi ada art, sport, dan education. Jadi untuk artnya sendiri kita ada lomba mewarnai. Nah, lomba mewarnai ini khusus untuk anak-anak TK kayak gitu. Jadi untuk anak-anak kecil. Jadi Kasemardika ini bukan hanya diperuntukkan untuk anak-anak SMA, tapi juga untuk anak-anak TK, karena pendidikan di Karanganyar kan nggak cuma SMA doang, ada TK, SD, dan SMP kayak gitu. Nah, untuk fotografi dan juga untuk art, sport, and education. Artnya sebenarnya di fotografi sih. Tadi salah maaf. Tadi artnya itu di fotografi ini. Fotografi ini diperuntukkan untuk umum. Jadi mungkin untuk buku panduan dan lain-lainnya bisa dicek tuh di Instagramnya Kasemardika_UNS. Nah, itu di situ ada pamfletnya, udah tersedia link pendaftarannya, link dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi bisa dicek-cek lah kayak gitu. Dan juga ada lomba ML. Nah, yang dibilang Mbak Galuh tadi, sport ini untuk lomba sportnya ya gitu. Jadi kan di pendidikan juga ada mata kuliah olahraga juga. Nah, ini juga sport. Ini olahraga apa nih? Olahraga apa sport. nih? Gitu. Olahraga jari ya. Olahraga jempol. Jadi yang berotot nanti jempolnya tok. Oke, six pack gitu ya jempolnya. Jempolnya six pack nanti. Gitu. Jadi ada ML itu nanti juga untuk umum. Jadi sangat teman-teman yang mau daftar boleh banget langsung dicek ke link pendaftarannya kayak gitu. Oke, kita udah bahas banyak banget sampai merambah-rambah ke prokernya IMAKA nih. Kayak kita harus lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Tapi kayaknya tadi kita udah bahas Kasemar ya. Udah dalam-dalamnya tuh ada apa aja. Tanggalnya kan belum disampaikan. Oh iya, kan lupa astaga. Aduh. Untuk tanggalnya tryout sendiri itu kita di tanggal 12 Februari ya teman-teman. Itu ada di tanggal 12 Februari 2022 untuk tryoutnya. Dan untuk webinarnya itu ada webinar motivasi dan juga webinar beasiswa. Itu yang isi juga mahasiswa berprestasi dari UNS. Itu nanti dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2022. Dan untuk lomba-lombanya itu dilaksanakan pada bulan Januari kayak gitu. So stay tune, pokoknya jangan lupa daftar teman-teman semuanya. Soalnya gila penting banget gitu. Bener banget. Sayang banget sih kalau nggak daftar. Aduh, gila. Oke.
Tadi question yang kedua udah. Next kita bakal lanjut ke question yang ketiga. Apa sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya? Nah, mungkin untuk orang kalangan kita dulu ya. Kalangan kita apa nih? Kalangan sih seumuran kita lah, seumuran kita. Nah, dilihat dari programnya Indonesia Emas ini kan di tahun 2045, kurang lebih 24 tahun lagi lah. Dan mungkin pada saat itu mungkin orang-orang seumuran kita kan sudah menjadi orang tua dari seorang pemuda kayak gitu. Jadi mungkin kita lebih mempersiapkan diri untuk bagaimana cara mendidik anak kita supaya mereka menjadi pemuda yang berpendidikan aja sih kayak gitu. Jadi mungkin kan kita sebagai pemuda saat ini, sebagai pemuda yang sedang berkuliah, sedang menempuh pelajaran kayak gitu, kan kita pasti merasakan gimana sih aku ingin orang tua yang kayak gini supaya aku bisa semangat belajarnya. Aku ingin orang tua yang terus-menerus memotivasi aku ingin terus-menerus aku ingin orang tua yang gimana kayak gitu. Kan kita pasti mempunyai keinginan masing-masing lah kayak gitu. Jadi persiapan diri aja, mungkin kalau berpikir aja nanti kalau aku udah jadi orang tua aku bakal gini biar anak-anakku tuh bisa bangga dengan aku kayak gitu sih. Jadi kita juga mau usahakan biar nanti pendidikan anak-anak kita tuh bisa terjamin gitu setidaknya. Bener banget gitu. Dan mungkin juga dilihat teknologi dan juga kemajuan iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu saat ini juga sudah berkembang sangat pesat loh teman-teman. Sangat pesat. Bisa dilihat dari mana sih? Kayak kan misal kita dari SD ya, sekarang udah nerapin adanya Zoom meeting yang dulunya tuh nggak paham apa itu, terus sekarang SD udah itu pakai Zoom meeting, terus dulu, beberapa platform juga. Dulu SD tuh taunya mainan uler-uleran yang pakai HP. Oh gitu ya, cari bunder kayak gitu. Iya. Tapi zaman sekarang anak-anak SD udah bisa main sosmed, nge-zoom sama gurunya kayak gitu. Itu udah bisa dibilang kemajuan yang sangat amat pesat kayak gitu ya. Tapi jangan disalahgunakan, maksudnya ada batasan banget gitu loh. Sekarang anak kecil bisanya diem, kalau nangis dikasih handphone ya YouTube diam. Nah itu mungkin bisa menyusun strategi tersendiri untuk para orang tua juga. Jadi, harus pinter-pinter memilih dalam mengedukasi anak melalui handphone lah kayak gitu. Dan nggak cuma terkait dengan dampak itu aja sih, tapi untuk dampak positifnya juga banyak banget. Itu diharapkannya nih generasi atau pemuda di Indonesia saat ini dan seterusnya itu bisa berdaya saing, baik itu dari kancah nasional maupun internasional nih mas. Oke, ini gitu. Kayaknya aku pernah denger nih. Apa ini nih? Slogan dari Bupati Karanganyar untuk untuk ulang tahun Karanganyar tahun ini kayak gitu. Itu dari aku sebenarnya. Iya. Jadi yang ngusulin Mbak Galur ya Kak? Iya, aku usul, Pak mau minta usul slogannya maju dan berdaya saing gitu. Ngono ya oleh. Nah, nanti enggak cuma itu, diharapkan juga dengan adanya perkembangan iptek dan sebagainya yang sangat pesat saat ini tuh bisa meningkatkan kecerdasan intelektual seseorang, kemudian bisa mengatur atau kecerdasan emosional seseorang tuh biar bisa lebih terstruktur, bisa lebih terkontrol gitu kan ya. Dan juga kecerdasan spiritual sebisa mungkin bisa dilaksanakan dengan optimal gitu. Soalnya bisa banget sih buat ngelakuin atau meningkatkan hal-hal kayak gitu tadi. Soalnya kita kan sekarang ini dengan kemajuan teknologi, kita mau ngapa-ngapain pun jadi mudah kayak gitu. Apa-apa bisa dibuka di HP, di smartphone pribadi kita masing-masing tuh apa-apa ada kayak gitu. Jadi tinggal ketik aja mau cari apa, tinggal diketik, tahu-tahu keluar ada informasi. Tapi dalam bermedia sosial, dalam berselancar di online kayak gitu, kita juga harus pinter-pinter menyaringnya kayak gitu. Informasinya valid atau benar atau tidak kayak gitu. Jadi itu sih yang harus dipelajari sama pemuda-pemuda zaman sekarang ataupun untuk dipersiapkan untuk generasi Indonesia Emas nanti gitu sih. Jadi harus pintar dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada di sini. Nah, tapi semoga nih ya nambahin manfaat itu
kalian juga bisa loh guys mengupgrade diri kalian melalui gadget, melalui gawai kalian sendiri. Itu kayak misal kalian mau buat pamflet, desain pamflet, kemudian kalian ajukan misal ada lomba-lomba apa, ikut aja nggak apa-apa. Bener banget sih. Itu bisa mengupgrade soft skill kalian. Soalnya iya sekarang ini banyak banget sih yang namanya lomba-lomba online kayak gitu. Jadi kan ada yang namanya pembatasan sosial. Nah itu yang dulunya banyak banget lomba-lomba yang diterapkan secara langsung, secara offline, mengumpulkan banyak orang kayak gitu kan sekarang jadi gimana ya, istilahnya berhalangan untuk diadakan kayak gitu. Jadi sekarang ini banyak banget yang namanya lomba-lomba online kayak gitu. Jadi kalian bisa cari-cari tuh di media sosial kayak lomba-lomba yang disebutin Mbak Galuh tadi, kayak misal bikin pamflet atau videografi, fotografi kayak gitu kan banyak banget. Jadi kalian tuh juga harus walaupun kalian kuliah ataupun bersekolah secara online, kalian tuh juga harus tetap produktif kayak gitu. Jadi di rumah jangan cuma rebahan aja, jangan cuma scroll TikTok, scroll IG kayak gitu. Tapi kalian juga harus mempunyai inovasi-inovasi baru gimana sih cara memanfaatkan waktu luang tersebut untuk keberjalanan kalian dan juga untuk masa depan kalian kayak gitu. Mungkin dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat kayak gitu sih. Ya benar banget. Tapi kalau kita ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu nggak cuma soft skill aja sih yang kita dapat, kita juga bakal dapet kayak sertifikat kan, pasti ada yang namanya sertifikat. Bener banget, banyak banget sih, seharusnya ada, setiap lomba tuh pasti ada sertifikatnya. Nggak cuma lomba sih, webinar yang sekarang ini kan banyak banget sih webinar dari IMA. Kamu juga ada webinar dari mungkin dari lembaga-lembaga lain atau komunitas lain tuh pun banyak banget webinar yang ada, dan itu pasti ada sertifikatnya kayak gitu. Nah, sertifikat dapat, soft skill kalian juga dapat nih kan ya, dan kalian juga bakal dapat relasi loh. Nah itu sih yang paling penting sebenarnya. Dalam setiap kegiatan tuh yang paling penting adalah relasi. Karena kalau kalian punya banyak relasi, punya banyak kenalan, di mana-mana punya kenalan kayak gitu, kalian mau ngapain pun jadi lebih gampang kayak gitu. Jadi mau minta bantuan, misal kalian baru di Solo nih, mau ada apa kayak gitu, misal ada sedang kesusahan, kalian bisa ngontak teman kalian yang ada di Solo kayak gitu buat cari bantuan. Mungkin kalau kalian mempunyai usaha bisnis ataupun apa, kalian bisa minta tolong ke teman-teman kalian untuk memasarkan usaha tersebut kayak gitu. Jadi banyak banget manfaat yang akan kita dapat selama saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kayak gitu. Jadi secara tidak langsung nih guys, ini tuh juga mengajarkan kalian untuk berlatih berkomunikasi. Bener apalagi banget. Kan sekarang banyak dibutuhkan ya orang tuh bisa berkomunikasi di depan publik. Oke, mungkin dari Mbak Galuh ada lagi nggak? Kalau dari aku udah cukup sih, cuman aku hanya berdoa semoga dari pemerintah semakin baik lagi ke depannya terkait dengan pendidikan. Bener banget sih. Itu sistem juga termasuk, kemudian kurikulum juga termasuk ke dalam mungkin regulasi ya. Bener Ada banget. regulasi terbaru yang bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu. Nah, oke. Jadi pemerintah programnya berjalan dengan lancar, dan juga siswanya pun dapat belajar dengan senang dan juga puas kayak Dan gitu. SDM-nya bisa merata. Bener banget. Langsung Indonesia negara maju. Ya. Asik. Dari baru berbincang-bincang, baru ngebayangin aja udah Udah kayak keren banget keren gitu banget. loh. Ya Negara sih? maju. Wah, Indonesia negara maju. Gila, nanti negara berkembang aja Indonesia udah banyak yang destination yang banyak dikunjungin ya, apalagi kalau udah jadi negara maju, pendidikannya fly so high kan. Keren sih. Nanti ditunggu aja mungkin nanti sewaktu generasi emas gitu. Pas anak-anak kita gitu, anjay. Dan kita. tidak terasa nih ya, kita asik ngobrol dari tadi, nggak tahu nih udah berapa lama ya, 1 jam, 2 jam, 1 tahun kali ya. Lama banget sampai napasku mau habis. Oke, napas mau habis juga boleh. Oke, mungkin kita udahin dulu aja ya kali ya. Iya. Abis ini mau kemana nih? Habis ini mungkin kita bisa makan-makan dulu sama teman-teman yang ada di sini, kita nge-chill bareng, cari senja Aku kayak tuh gitu. Nge-chill. Oh senja. Sekarang masyarakat itu lebih identik dengan
ngindi gitu ya. Kita ngindi bareng soalnya kan Ngindi. kita sedang sibuk, sedang stres memikirkan proker-proker kita ya. Alangkah baiknya sekali-kali kita ngecil gitu. Tapi nggak ngindi house kan, you know, ngindi Apa tuh? ngindi house. Apa tuh? Iya. Itu soalnya nanti kalau tak sebutin itu nanti disensor sama editornya. Soalnya nggak nyponsorin. Aduh. Gitu. Garis keras. Jadi sekarang untuk tagar Mas Ragil, hashtag Ragil garis keras. Boleh Bukan banget sih. main. Oke, mungkin kalau ada perusahaan-perusahaan ataupun apa yang pengen menyponsori proker podcast Imaka Podcast boleh banget. Jadi nanti produknya kita tampilkan di sini kayak gitu, kayak ini alas kayak gitu. Ini udah menyponsori tempat yang sangat amat nyaman sehingga aku tadi sebelum melakukan podcast ini sempat ketiduran kayak gitu. Dan nggak cuma Mas Ragil nih, juga sempat ketiduran tadi, Iya, kayak nggak nyangka. saking Tahu-tahu nyamannya. astaga udah 2 jam berlalu. Oke, saking nyamannya. Gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin kita turun minum dulu kali ya, Kak ya. Hmm. Oke, mungkin cukup sekian podcast kita pada bulan ini. Sampai jumpa di bulan-bulan selanjutnya di podcast Imaka. UNS. Oh iya, UNS. Saya lupa. See you guys.